Lagian baru di Cilacap ya pengajian pakai magicom ya. Cangkem panitia kurang ngajar temen boku, namanya pengen ngobrolnya cangkem sapi. Mungkin satu orang lebih banyak dibandingkan yang lain, tapi soal waktu mungkin seseorang lebih banyak dibandingkan uangnya orang lain. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, semua orang di antara kita tahu berapa sisa uang yang kita miliki, tetapi tidak semua orang tahu berapa sisa waktu yang dimiliki. Tapi anehnya banyak orang kehilangan waktu demi uang. Banyak orang menangis kehilangan waktu demi uang. Tetapi orang tidak pernah menangis ketika kehilangan waktu. Padahal mohon maaf, disebutkan bahwa sebenarnya waktu itu jauh lebih berharga dibandingkan uang. Contoh, Anda hari ini dikasih uang 1 miliar. Tapi nanti malam waktunya habis. Sama Dika tidak punya uang 1 miliar, tapi masih mempunyai waktu 1 tahun. Tentunya kalau kita tahu, kita lebih memilih waktu dibandingkan uang. Di sistemnya hancur gue. Cek. Kalau buang bisa cek. Kalau mic-nya mati, jelas ini buang-buang waktu dan panitia tidak punya uang. betul. Makanya banyak orang mengatakan waktu adalah uang. Makanya kalau saya ngajak Pak mantan bupati ketemu, kok beliau bilang tidak punya waktu, berarti tidak punya uang. Nah, nikmat inilah waktu yang diberikan oleh Allah perlu kita syukuri. Bagaimana hari ini waktu berjalan begitu cepat. Baru pagi tahu-tahu siang, tahu-tahu malam kembali pagi lagi. Saya itu kadang-kadang yang paling saya sesali tumbuh berkembangnya anak saya, santri-santri saya tidak bisa melihat secara langsung. Kenapa? Karena waktu saya habis di jalan. Saya bilang sama istri saya, Beb, istri saya jawab, iya sayang. Sebenarnya bukan sayang sih, syaitonir rajim. Saya itu minta maaf sama kamu, sama anak, sama santri. Kenapa, Bah? Karena saya tidak bisa mendampingi tumbuh berkembangnya anak-anak dan santri. Kenapa? Karena memang hidup itu pilihan. Kalau saya di pondok, saya tidak bisa membersamai jamaah. Tapi kalau saya bersama jamaah, saya tidak bisa membersamai anak. Sehingga di situ kemudian saya kadang-kadang sedih dikasih tahu berita, Bah, anaknya sakit. Mungkin materinya cukup, tapi waktunya tidak ada. Itulah kenapa kemudian orang Jawa mengatakan wong murid itu wang sinawang. Wang sinawang itu bahasa Indonesianya apa? Lihat melihat. Oh iya bukan, lihat melihat itu bahasa Jawanya delok mendelok. Mungkin Ciblek melihat Gus Miftah hidupnya enak. Tapi Gus Miftah melihat Ciblek hidupnya lebih enak. Tapi Ciblek itu orang luar biasa. Orang yang mempunyai prinsip bahwa kekurangan itu bisa menjadi sebuah kelebihan. Umpamanya Ciblek ayu, malah mungkin rapayu. Umpama ayu malah mungkin rapayu. Atau mungkin nak Ciblek ayu itu malah mungkin jadi purel. Tapi karena Ciblek itu dikasih sedemikian rupa, justru disyukuri kemudian menjadi rezeki. Amin Allahumma. Amin. Kalau mungkin mancung, Ciblek malah cepat mati. Karena bekane boros. Tapi karena pesek malah panjang umur. Karena bekane ngirit. Maka kita doakan Mbak Ciblek panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Ciblek hidup sendiri. Demikian juga umur yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia. Sudah 78 tahun.
Ini kalau usia manusia, Rasul mengatakan, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Usia umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Pak Bupati, usianya sekarang berapa, Pak? 67. Ini berarti kalau prediksi 60 sampai 70 tahun ya jatahnya Pak Bupati ya tinggal 3 tahun lagi. Karena Nabi mengatakan apa? Jarang yang lebih dari itu. Tapi juga tidak mustahil. Saya masih punya jamaah di Semarang, Mbak Asrori, usianya 102 tahun. Beliau ditabrak orang itu 49 kali. Tulangnya patah itu sampai 49 kali. 102 tahun tapi makan kambing masih berani, makan jeroan masih berani. Bahkan beliau biasa makan jeroannya usus. Saya tanya, Mbak, kok jenengan sampai 102 tahun apa rahasianya? Ternyata Bapak Ibu, rahasia dia cuma satu. Setiap Jumat pagi sudah selama 35 tahun beliau sedekah nasi bungkus setiap Jumat 250 bungkus. Setiap Jumat. Padahal usianya sudah 102 tahun. Ini mungkin orang yang punya uang saja nggak sanggup. Kalau toh dia mampu, minimal kita belajar konsisten dan istiqomah dari Mbak Asrori ini. 102 tahun. Setiap Jumat pagi, sedekah nasi bungkus 250 bungkus. Dan ternyata itu rahasia dia panjang umur. Datang ke pondok saya, Mbah, ngersake dahar nopo? Daging kambing saja, Gus. Padahal usia-usia di bawahnya makan daging kambing masih mikir, Pak. Ini 102 tahun masih makan daging kambing. Masih bisa makan sate, masih bisa makan tongseng, masih bisa makan tengkleng. Gak ada penyakit. Padahal mohon maaf, orang begitu masuk usia di atas 50 tahun biasanya kebak penyakit. Dikasih kopi manis gak berani, katanya diabetes. Makan bakmi gak berani pakai telur, katanya kolesterol. Makan mie gak berani, katanya asam urat. Ini semuanya masih dimakan. Kalau saya beda kasus. Kalau saya dari dulu membiasakan minum kopi tanpa gula. Karena ini untuk kesehatan saya. Bukan karena saya penyakit gula. Kata Mbak Ciblek, Pak Bupati, orang kalau penyakit gula itu ciri-cirinya satu. Sudah nggak bisa ngaceng, Pak. Itu benar. Ya, itu bisa dibuktikan. Orang itu kalau udah penyakit gula, masih ingat almarhum Gendos? Nah, beliau bilang sama saya, Gus, inyong dunga apa? Doa akhir ikan dari wong sugih ya. Makasih Ki. Tapi syaratnya satu, jangan kena penyakit gula kayak saya. Kenapa Ki? Karena sebanyak apapun uang yang kamu miliki, kamu kena penyakit gula, eman-eman bojone mubadir. Lah kepriwe iso ngaceng? Ternyata benar, Pak. Secara medis orang itu kalau penyakit gula nggak bisa berdiri. Makanya kalau Gus Miftah nggak mau minum gula, Pak. Satu, saya selalu minum kopi itu pahit. Karena Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Nah ini mau masih panas harus saya minum Pak Pamuji. Jangan sampai dingin. Jangan biarkan kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Tapi ambune ya Allah sangitnya kayak ngene ya. Ini kopi baru buat kok sudah dingin ya sehingga siapa yang mau. Ini kurang panas goblok, ini dingin ini. Saya kalau minum kopi nggak panas, perut saya mules kebelet ngising. Panitia kena sendiri. Lagian baru di Cilacap ya pengajian pakai magicom ya. Cangkeme panitia kurang ajar temen bawa kurang. Emangnya pengen ngobrolin cangkem sapi. Di sini apa apa sih? Saya ngaji sudah 20 tahun lebih baru ini disuguh magicom. Jenak Cilacap. Karena ngobrolin cangkem sapi. Itu kalau diminum Mbak Ciblek, langsung tambah tinggi sak magicom. Nah, 78 tahun usia yang Allah berikan untuk bangsa Indonesia. Tentunya begitu banyak suka dan dukanya perjalanan selama 78 tahun. Saya orang yang selalu menghargai sejarah.
Bagaimana kemudian bangsa ini terlahir, kemudian dideklarasikan atas begitu banyak pengorbanan para pejuang-pejuang bangsa. Atas banyaknya darah yang dikeluarkan, bahkan mungkin nyawa, tidak hanya harta. Hari ini mohon maaf, kita sebagai generasi penerus diingatkan, inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat, dan di telapak kakinya kehidupan umat hari ini. Artinya apa? Hari ini kita dituntut menjadi generasi penerus yang mampu meneruskan perjuangan Jenderal Sudirman, yang mampu meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro. Saya cukup sebut dua saja. Dua orang ini pahlawan nasional. Yang satu dari Muhammadiyah, yang satu dari Nahdlatul Ulama. Jenderal Sudirman itu guru Muhammadiyah. Pangeran Diponegoro itu santri Nahdlatul Ulama. Beliau nyantri di Mbah saya Ponorogo kepada Mbah Kiai Hasan Besari Ponorogo. Nama aslinya adalah Ontowiryo. Ngaji pertama kali di Ponorogo, lanjut di Kartosuro kepada Kiai Haji Taftazani ngaji kitab kuning. Lanjut ke Purworejo, ngaji kitab jalanan kepada Mbah Ahmad Baidowi. Lanjut ke Salaman Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Ini tipe santri murni. Begitu menjadi orang hebat. Siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo, Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panatogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Ternyata Pak Pamuji